Jadi keadilan itu sebenarnya adalah satu kewenangan yang dibuat oleh seorang hakim untuk memutuskan pada sesuatu yang benar. Ya. Jadi ada satu kisah di mana ada seorang ibu melahirkan dan dia bercerai kepada suaminya, dia berpisah dan dia harus hidup di anaknya itu sendiri. Tetapi karena ibu ini tidak bisa menghidupi karena tidak ada pekerjaannya, oleh karena itu dia mencari panti untuk supaya anaknya bisa hidup, bertahan hidup. Karena kalau sama dia akan, boleh jadi dia akan mati bersama dengan bayinya. Maka dia cari panti asuhan dan meminta kepada pengelola panti untuk menjaga anaknya sampai besar. Suatu hari anak itu sudah remaja, kurang lebih sekitar 12 tahun umurnya, dan ibunya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu meninggalkan dia dan ingin kembali lagi hanya karena mau ingin memeluk anaknya yang umurnya kurang lebih 12 tahun. Ternyata fakta berbicara lain, anaknya sendiri sudah diadopsi oleh orang kaya di sebuah kota di sana. Maka dengan sedihnya seorang ibu itu meneteskan air mata, kemudian mengatakan bahwa saya sudah berdosa kepada anak saya, sudah menterlantarkan anak saya. Maka saya harus membayar dosa saya ini dengan mencari di ujung pulau, di ujung dunia pun saya akan cari. Singkat cerita, ibunya itu pergilah di sebuah kota yang sudah ditunjukkan oleh pengelola panti itu sendiri. Di suatu kota dia mendapatkan seorang anak yang dimana alamat sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pengelola tadi. Dia yakin bahwa anak ini ciri-cirinya seperti ini dan umurnya kurang lebih seperti ini. Yakin di dalam hatinya kayaknya sudah ini yang alamatnya. Kemudian dia dekati ibunya itu kepada yang diduga anaknya ini sendiri. Ternyata orang tua asuh anak ini sendiri melihat ibu sendiri, melihat ibu itu dan mengusir ibu itu sendiri. Karena mengira bahwa ibu itu adalah perampok gitu, yang mau ingin menculik seorang anak. Diusirlah, kemudian dengan tangisnya, dengan sedihnya langsung dia menghindar karena dia tidak punya bukti yang kuat bahwa ini adalah anak biologis saya. Tetapi suatu hari dia tidak pernah menyerah karena ini adalah komitmen dirinya untuk membayar utang dosa selama kurang lebih 10 tahun. Dia mencoba kurang lebih sekitar 3 kali, sampai 3 kali pun itu ditemukan oleh orang tua asuh itu sendiri dan dilaporkan kepada polisi, ditangkaplah itu ibu. Kemudian dimasukkan di sel dan diadili di pengadilan apakah harus dikurung di penjara karena ini pencuri atau tidak. Di dalam pengadilan seorang hakim berdiri di tengah mereka, ada ibu angkatnya, ada anak yang tidak tahu siapa ayahnya, ibunya, yang sebenarnya ada orang perempuan yang kurang lebih umurnya sudah kurang lebih 50 tahun yang mengaku sebagai anak atau ibu dari anak itu sendiri. Si hakim merasa bingung karena dua-duanya mengaku sebagai orang tua. Yang satunya dengan surat-surat administrasinya dan ini adalah bukti bahwa saya adalah orang tuanya, karena ini adalah buktinya. Yang satunya tidak ada bukti karena waktu itu pada saat diserahkan kepada pengelola panti tidak ada bukti apapun, hanya karena belas kasihan kepada anak ini sendiri. Maka di dalam persidangan itu terjadilah pertengkaran antara si ibu A dan si ibu B. Terjadi pertengkaran dan tidak ada keputusan. Maka si hakim merenungkan kurang lebih sekitar 10 menit merenungkan tentang apa yang harus diputuskan untuk mendapatkan keadilan itu sendiri. Maka dia mendapatkan ilham dan dia mengatakan bahwa kalau begitu, kalau ini terjadi pertengkaran,
Anak ini kita belah menjadi dua, yang satunya untuk ibu A, yang satunya untuk ibu B. Dengan marahnya ibu itu mengatakan, ibu angkat itu mengatakan, ya belah saja kalau gitu. Kalau kau berani saya akan tuntut gitu. Saya akan tuntut bahwa kau telah membunuh anak saya sendiri. Apa reaksi dari ibu yang satunya? Reaksi dari ibu yang satunya mengatakan bahwa di luar dari dugaan dari si hakim. Hakim yang agung, saya terlalu cinta kepada anak saya. Saya tidak mau anak saya dibela dulu. Maka serahkanlah anak itu kepada dia. Karena saya ingin anak itu tumbuh besar, menggantikan kedua orang tuanya. Menetelah air mata hakim itu sendiri, kemudian mengatakan bahwa orang tua yang sebenarnya adalah orang tua yang cinta dengan anaknya. Dan tidak mungkin orang tua ingin membela dua anaknya. Maka disitulah putusan hakim mengatakan bahwa ibu yang mengaku sebagai ibu biologis itu adalah, maka dialah ibu yang sebenarnya. Maka jatuhlah palu itu. Itulah keadilan itu. Teman-teman, keadilan itu bukan didapat dari rasul, tapi didapat dari hati kita sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bila itu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berapa yang meriah? Applause yang meriah. Oke, terima kasih.